Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siswa Teknik Komputer dan Jaringan, apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya, kita masih diperkenankan memberikan materi. Saya sebagai pengajar TKJ di SMK Negeri 2 Temanggung berbagi materi dengan Anda supaya kita lebih memahami tentang materi dari TKJ ini. Untuk kali ini saya akan memberikan sedikit review atau pengantar tentang jaringan VLAN atau Virtual Local Area Network, ya, dimana pelajaran ini adalah materi dari mapel Administrasi Infrastruktur Jaringan kelas 11 TKJ. Baik teman-teman TKJ, sebelum kita mengetahui tentang VLAN, maka sebaiknya kita akan mereview tentang LAN itu sendiri ya. Jadi LAN itu adalah Local Area Network yang merupakan salah satu topologi jaringan yang untuk area LAN atau area terbatas ya, dimana di sini ada kata-kata lokal yang berarti terbatas di satu tempat, di satu wilayah, satu daerah tertentu yang lebih kecil, misalnya di perkantoran, kemudian di lingkup sekolah, lingkup industri dan sebagainya. Jadi LAN ini adalah membuat sebuah jaringan lokal di mana mereka saling bisa terhubung ya, bisa menggunakan kabel wire ya, bisa menggunakan wireless atau nirkabel ya. Kalau menggunakan kabel bisa menggunakan dua jalur kabel, yaitu bisa menggunakan kabel UTP ya, yang sekarang, atau menggunakan kabel fiber optik. Kemudian untuk wireless bisa menggunakan nirkabel atau wireless, bisa menggunakan frekuensi 2,4 GHz atau menggunakan 5 GHz untuk media transmisinya. Ini juga disebut LAN. Jadi nanti ada wireless LAN, ada wire LAN, wire ya. Wire itu adalah kabel. Kemudian wireless itu adalah tanpa kabel ya. Ini bisa digabungkan menjadi satu, menjadi jaringan LAN ya. Misalnya dalam ruang lingkup di SMK Negeri 2 Temanggung ini ada kabel yang menghubungkan, kabel fiber optik yang menghubungkan antara ruang server dengan beberapa titik konsentrasi tinggi, misalnya di ruang TU, ruang guru misalnya ya, kemudian di perpustakaan dan sebagainya. Nah, itu nanti disebar lagi menggunakan kabel UTP ya, yang menggunakan switch, disebar lagi, kemudian di antara ruang-ruang itu disebarkan juga akses wireless ya, yang menyambung ke kabel UTP itu ya, sehingga komplit. Ada yang menggunakan kabel untuk komputer dan menggunakan wireless untuk penggunaan handphone, menggunakan laptop dan sebagainya. Karena zaman sekarang ini sudah berbeda dengan zaman kami dulu ya. Kalau kami dulu seumuran Anda itu belum ada internet ya. Jadi sekitar tahun 2000-an itu masih menggunakan jalur kabel ya. Itu pun harganya sudah termasuk mahal. Kalau sekarang ini sudah hampir semua perangkat menggunakan wireless ya, sehingga arahnya adalah semua dan lingkup sekolahan ini wireless harus lebih banyak daripada kabel ya. Nah, ini juga masuk dalam jaringan LAN ya. Ketika dalam jaringan LAN ini kita hanya menggunakan satu subnet, menggunakan satu alokasi network, subnet network yang hanya tunggal, maka ini akan terjadi permasalahan ya. Misalnya ruang guru antara klaster TU, klaster instruktur jaringan, instruktur ruang instruktur jurusan misalnya, kemudian hotspot
kemudian berbagai jaringan ini dijadikan satu, maka nanti akan terjadi permasalahan ya. Misalnya kita bisa aja dalam satu sekolah itu menggunakan subnet slash dengan prefix slash 16 ya, dimana kalau menggunakan slash 16 itu kita akan mendapatkan jaringan yang besar, yaitu sekitar 65.532 ya. Itu ada besar sekali ya. Anda bisa menggunakan itu. Tetapi dari segi keamanan itu akan lebih ribet lagi. Karena apa? Karena orang ngakses lewat hotspot itu bisa ngakses lewat ke TU ya. Orang pakai siswa misalnya pakai hotspot itu bisa ngakses ke ruang instruktur jurusan misalnya. Nah, ini yang menjadi kendala utama. Di samping itu, kendala yang kedua adalah terjadi collision ya, yaitu terjadi karena menggunakan satu subnetwork yang sama, maka broadcastnya ini, sistem network dan broadcastnya ini akan menggunakan juga sama ya, satu saja, sehingga nanti akan terjadi collision atau tabrakan data karena rebutan network dan broadcast ya. Itu yang terjadi kalau kita menggunakan jaringan tunggal. Untuk itu disinilah kita menggunakan alternatif lain. Apabila kita menggunakan jaringan yang besar, misalnya ruang lingkup sekolah aja sudah besar ya, makanya kita harus menggunakan virtual LAN. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memisah-misahkan ya, menjadi subnet yang kecil, tapi dengan jaringan yang berbeda ya. Jadi kalau kita menggunakan VLAN itu, misalnya di SMK 2 itu ada 9 lab ya, 9 lab komputer ya, kemudian 6 ruang instruktur jurusan, kemudian ada tata usaha, kemudian ada 4 ruang waka, kemudian ada hotspot ya. Nah, itu kita bisa memisah-misahkan itu dengan menggunakan VLAN ya, virtual LAN, sehingga masing-masing itu berdiri sendiri jaringannya. Misalnya jaringan lab laboratorium komputer akuntansi, nah itu berdiri sendiri jaringannya, tidak jadi satu dengan ruang instruktur ya, sehingga nanti ketika ada masalah di lab akuntansinya, ada masalah, misalnya ada kabelnya ditancapkan bareng-bareng ya di switch, itu kan terjadi loading ya, kembali lagi itu ya jaringannya. Nah, itu di jaringan lain tidak akan terjadi masalah. Nah, ini adalah yang akan kita bahas, kenapa kita membutuhkan VLAN. Baik, kita langsung membahas tentang VLAN. VLAN itu apa toh ya, dan nanti bagaimana prinsip kerjanya ya. Kita akan membahas hal itu. Sekarang kita akan bertanya tentang apa itu VLAN ya. Kemudian keuntungan VLAN, bagaimana VLAN dapat membatasi broadcast domain ya. Kemudian menjelaskan bagaimana router digunakan untuk mengatur komunikasi antar VLAN. Kemudian ada tipe-tipe VLAN ya. Nah, VLAN itu adalah digunakan untuk segmentasi berdasarkan broadcast domain ya. Tujuan diterapkan VLAN itu adalah untuk mengurangi terjadinya collision dan mempermudah manajemen network dan security. Tadi ya sudah saya jelaskan di pengantar. Jadi mempermudah manajemen. Jadi kalau dipisah-pisah itu nanti ketahuan dari trafficnya, kemudian security-nya. Ini mau untuk TU, misalnya untuk hotspot ini tidak boleh mengakses ke TU, hotspot ini tidak boleh mengakses ke lab. Nah, ini nanti bisa diatur manajemennya. Kemudian di gambar itu, Anda lihat di gambar ini, bisa melihat traditional LAN ya, itu semuanya jadi satu ya. Di situ ada LAN 1, LAN 2, LAN 3 itu jadikan satu jaringan ya. Sehingga
nanti terjadi collision yang lebih banyak lagi ya. Kalau ada tadi itu ada salah nancapkan kabel gitu, kabelnya dua-duanya tancapkan di switch, itu nanti satu jaringan dari LAN 1, 2, 3 ya, itu akan terjadi tabrakan data. Jadi intinya akan tidak bisa, malah jaringannya menjadi error ya. Itu kemudian kalau menggunakan VLAN itu akan dibagi menjadi sendiri-sendiri ya. Jadi misalnya jadi satu kabel itu kalau tidak menggunakan VLAN ini ya jadikan hanya satu jaringan ya, hanya satu segmen. Tapi kalau menggunakan VLAN, di dalam kabel ini, di dalam jaringan, satu jaringan ini, satu wire ini atau kabel atau wireless itu akan ditumpuk dibagi menjadi beberapa jaringan ya, sehingga ketika jaringannya A itu error, maka B, C, D, E dan seterusnya itu tidak akan terjadi error karena jaringannya sudah terpisah sendiri-sendiri. Nanti berkumpul di satu router yang utama, nanti yang membagi semuanya itu adalah router. Itu kalau menggunakan VLAN segmentation ya, ini menggunakan switch ya, itu VLAN 1, VLAN 2 ya, itu dibedakan ya sesuai dengan jenis jaringannya ya. Itu akan menjadi lebih mudah dan network broadcast-nya menjadi lebih banyak ya, tidak hanya terkumpul di satu tempat saja. Lanjut. Kemudian broadcast domain pada VLAN dan router VLAN ya, ini gambar bisa, ilustrasinya bisa Anda lihat ya. Di situ ada server farm ya, ada server, kemudian ada PC, jaringan LAN, ada 3 di situ ya. Kemudian bisa di switch 1, 2, 3 itu dibagi menjadi VLAN 1, VLAN 2 dan VLAN 3 ya. Jadi sehingga diberikan VLAN yang sama, sehingga menjadikan dalam satu jaringan yang sama ya. Di situ ada VLAN 1, VLAN 2 dan VLAN 3. Kemudian setiap VLAN adalah satu broadcast tadi. Setiap VLAN adalah satu broadcast, sehingga akan diperkecil menjadi ruang lingkup yang lebih sempit lagi ya. Kalau tadi jadi satu broadcast, kalau sekarang kalau VLAN misalnya VLAN 1, 2, 3 berarti broadcastnya ada 3 ya, sehingga akan memperkecil jumlah collision gangguan yang akan terjadi. Kemudian gambar di atas terdiri dari 3 broadcast domain ya. Itu kalau menggunakan VLAN. Kemudian broadcast domain dengan VLAN dan router ya. Ini kalau tanpa VLAN itu antara jaringan engineering, marketing dan sales itu menjadi satu subnet yang sama. Tadi udah saya jelaskan ya, yaitu subnetnya adalah 10.0.0.0/8 ya. Ini menggunakan jaringan yang sama. Sehingga memang kalau Anda menggunakan 0.8 misalnya, itu akan jutaan ya, ada 7 ada jutaan jaringan yang bisa Anda implementasikan di situ. Tetapi kita ingat bahwa perangkat router, perangkat jaringan ini juga mempunyai keterbatasan. Kalau mau menangani langsung jutaan itu akan jebol ya. Itu yang terjadi. Kalau menggunakan VLAN, nah ini dirubah lagi. Kalau menggunakan VLAN itu di sebelah kanan itu akan dibagi menjadi 3 segmentation atau 3 broadcast, yaitu dibagi menjadi 10.1.00/16, 10.2.00/16 dan 10.3.00/16 ya. Jadi akan dibagi menjadi VLAN, 3 VLAN, yaitu VLAN engineering, VLAN marketing dan VLAN sales. Ini supaya nanti lebih memperkecil lagi ruang lingkupnya ya. VLAN engineering itu dibagi menjadi itu. Nanti bisa juga VLAN engineering terjadi dalam beberapa ruang lagi, dibagi menjadi VLAN lagi. Itu bisa terjadi ya. Karena itu masih /16, nanti bisa dibagi lagi. 16 itu /16 itu bisa 65.534, sorry ya.
665.300, yaitu 2 pangkat 16 itu dikurangi 2, itu bisa mendapatkan jaringan yang lebih banyak lagi ya. Nanti kalau misalnya di dalam itu masih ada jaringan subnet lagi, kita pecah lagi ya, 10 1 ya, kemudian 00/24 misalnya. Kalau 24 nanti bisa lebih banyak lagi dapatnya, karena satunya 254 ya. Kalau 24 itu 254 host yang ada. Kalau 23 itu bisa 510 host ya. Kalau misalnya pakai 22 itu bisa 1022 host ya. Nanti tergantung dari penggunaan subnetnya. Kemudian tanpa VLAN ya, atau dengan kata lain satu VLAN adalah satu network IP. Tadi sudah saya jelaskan. Dengan VLAN, switch dikonfigurasi di mana tiap port dapat ditentukan menjadi sebuah VLAN ya. Jadi ini membutuhkan switch manageable ya. Kalau udah pakai VLAN nanti membutuhkan switch manageable. Bagaimana broadcast domain pada kedua macam network tersebut ya? Ya tadi sudah saya jelaskan. Kalau sebelah kiri itu tanpa VLAN itu mungkin satu broadcast. Kalau sebelah kanan itu ada 3 broadcast yang digunakan. Lanjut. Kemudian cara kerjanya Anda bisa lihat di layar, itu cara kerjanya. Jadi switch 1 ya, VLAN 1, VLAN 2, VLAN 1, VLAN 2. Jadi nanti akan ditentukan dalam port-port VLAN. Ini switch 1, VLAN 1 itu misalnya ditentukan di port 1 misalnya. VLAN 2 itu diletakkan di port 5 misalnya ya. VLAN 1 lagi ya, ada komputer satu lagi dengan VLAN 1 itu ditempatkan pada port 4 misalnya. Kemudian VLAN 2 nanti ditempatkan di port 8 misalnya. Nah, nanti akan switch ini, karena ini switchnya jenis manageable, nanti akan ditentukan bahwa port 1 ya, itu untuk VLAN 1, port 2, port 5 tadi untuk VLAN 2, port 4 tadi untuk VLAN 1, dan port 8 tadi untuk VLAN 2 ya. Sehingga nanti akan terdapat 2 jaringan yang berbeda, tapi sesama VLAN itu bisa saling terhubung menjadi satu subnet yang menjadi satu subnet yang sama. Perhatikan, VLAN 1 itu menggunakan 172.31.21 dan 172.31.23 ya, dengan subnet 24. Berarti ini satu jaringan. Kemudian VLAN 2 itu menggunakan 172.32.10 dan 172.32.12. Ini juga satu jaringan ya. Sedangkan VLAN 1 itu tidak bisa terhubung dengan VLAN 2 karena sudah beda subnet, beda network atau beda broadcast ya. Sehingga tidak saling terhubung walaupun menggunakan switch yang sama. Jadi switch itu karena jenisnya switch manageable itu akan membedakan jalurnya ya. Walaupun di satu perangkat yang sama, tapi switch manageable akan membedakan ya dan menggabungkan jadi satu antara VLAN yang sama. Di sini catatannya adalah VLAN dikonfigurasi pada tiap port dari switch ya, bukan pada host ya. Jadi yang tadi sudah saya jelaskan, yang dikonfigurasi adalah port. Kemudian untuk membuat host menjadi anggota VLAN maka harus diberikan IP address dan subnet satu network dengan VLAN tersebut ya. Tadi sudah saya jelaskan, yaitu VLAN sama dengan subnet. Paham? Bisa dipahami ya sampai sini ya. Kita lanjut. Nah, di sini kalau tanpa VLAN bisa saja menggunakan network ya, subnet yang berbeda ya, bisa saja, tapi nanti jadikan satu sama ya. ARP request-nya itu jadikan tetap sama ya. Sehingga nanti ketika misalnya 172.31.21 itu seperti digambar /24 itu akan terkoneksi ke switch, dia akan melakukan ARP ke semuanya. Yang bukan jaringan pun itu akan melakukan ARP ya, ARP request itu sama. Walaupun di jaringan yang berbeda. Perhatikan di situ ada 172
3210 dan 172.32.12 ini akan tetap di broadcast ya ARP-nya. Apa yang terjadi kalau ARP-nya semuanya di request? Nah, ini akan terjadi collision ya. Data yang tidak penting itu akan bercampur di situ. Ya, sehingga bandwidth itu akan menjadi lebih besar lagi. Itu kalau menggunakan switch yang sama dan subnet yang berbeda tapi tidak menggunakan VLAN. Bisa saja, secara teori bisa, secara praktek pun bisa. Tetapi nanti misalnya 172.32.10 itu akan melakukan koneksi ke 172.32.12, itu akan melakukan request ARP yang ke semuanya. Ini kalau 4 ya. Kalau 24 misalnya, ada 100 PC, ini akan sekali komunikasi dia akan melakukan broadcast ke broadcast yang ya pokoknya intinya ke satu switch itu, ke 100 berarti ya. Kalau 100 berarti ada ke 99. Ini tidak efektif. Kalau menggunakan VLAN itu akan melakukan ARP request ke jaringan yang sama. Bisa dipahami ya. Tapi kalau tidak menggunakan VLAN itu dia akan menyebar ke segala arah. Itu yang terjadi. Makanya kenapa kita harus menggunakan VLAN ya. Di sini keterangannya tanpa VLAN ARP request akan dikirim ke semua host ya, sudah saya jelaskan, akan memakan bandwidth dan sering terjadi collision. Oke. Kalau menggunakan VLAN, ARP request itu hanya ditujukan ke jaringan atau subnetnya saja. Ya. Di situ diperhatikan ada garis panah merah 172.31.21 itu melakukan request ARP ya. Dia akan hanya diterima ke 172.31.23. Jadi dipahami sampai sini ya. Dia tidak akan melakukan request ke selain jaringannya. Jadi VLAN itu hanya membuat virtual jaringan aja, virtual LAN-nya. 172.32.10 dan 172.32.12 itu tidak akan sama, tidak akan dikirimi ARP request ya. Di sini keterangannya dengan VLAN ARP request akan dikirim hanya ke host anggota VLAN yang sama ya, mengurangi terjadi collision. Nah, sekarang bagaimana VLAN itu bekerja ya? Seperti Anda lihat, VLAN diklasifikasikan berdasarkan metode ya atau tipe yang digunakan untuk mengklasifikasinya, baik menggunakan port ID, MAC address maupun protokol ya atau aplikasi. Semua informasi yang mengandung penandaan atau pengalamatan suatu VLAN disimpan dalam suatu database atau tabel. Jika penandaannya berdasarkan port yang digunakan, maka database harus mengidentifikasikan, mengindikasikan port-port yang digunakan dalam VLAN. Untuk mengaturnya, maka biasanya digunakan switch atau bridge yang manageable atau yang bisa diatur. Jadi maksudnya gini, ketika fungsinya itu seperti ini. Jadi sebuah switch manageable itu akan mengidentifikasi berdasarkan 3, yaitu berdasarkan VLAN ID, ya, port, dan MAC address. Ya, intinya seperti itu. Jadi nanti ada 3 ya. Bisa mengidentifikasi MAC address, kemudian VLAN ID, nomor VLAN ID, dan portnya. Kalau port itu berdasarkan fisiknya. Jadi misalnya tadi switch itu ada 24 port ya. Port 1 sampai port 24. Nah, kalau berdasarkan port berarti switch ini akan mengidentifikasinya satu port itu di VLAN nomor berapa. Ya, kalau berdasarkan port, berarti port 1 itu VLAN 1, port 2 VLAN 10 misalnya. Nah, maka ketika kita akan menancapkan ke port 1, maka dia langsung otomatis ke VLAN 1. Kalau kita menghubungkan ke port 2, maka itu akan langsung terhubung ke VLAN 10. Bisa dipahami sampai sini ya. Itu cara kerjanya. Jadi switch manageable itu akan mengidentifikasi tadi ya, mengklasifikasi atau mengidentifikasi itu. Kalau cara kedua tadi adalah menggunakan VLAN ID ya. Terserah nanti
port switch-nya bebas ya, tetapi di sisi host itu akan di set VLAN ID-nya. Jadi kalau di sisi host itu VLAN ID-nya 10, maka dia masuk ke port akan diidentifikasi oleh switch manageable. Oh, ini jaringan VLAN 10. Makanya langsung dia akan digabungkan menjadi VLAN yang sama, VLAN 10, sehingga dia langsung bisa terhubung ke jaringannya. Itu cara kedua. Cara yang ketiga adalah menggunakan MAC address. Jadi ini dari sisi switch. Switch itu akan mendata MAC address yang ada. Dia melakukan broadcast MAC address-nya di data dalam database. Kemudian MAC address-nya ini akan diklasifikasikan. MAC address ini berarti VLAN ini, VLAN 1. MAC address ini VLAN 2. MAC address ini VLAN 10 misalnya. Sehingga ini harus manual kalau menggunakan sistem MAC address, gitu ya. Intinya untuk mengaturnya tadi, maka biasanya digunakan switch atau bridge yang manageable atau yang bisa diatur ya. Jadi port-portnya itu bisa diatur cara kerjanya. Kemudian ada VLAN tagging. VLAN tagging digunakan bila sebuah link akan membawa paket data untuk lebih dari satu VLAN ya. Ini VLAN tagging itu namanya trunk ya, kalau di bahasa nanti itu namanya trunk. Jadi satu VLAN ya, tapi di dalamnya ada lebih dari satu VLAN, itu namanya VLAN tagging. Jadi kita sudah membuat jalur VLAN tadi, engineering ya, VLAN engineering. Tetapi di engineering itu ada beberapa ruang yang itu membutuhkan jaringan yang berbeda. Makanya dibuatlah VLAN tagging. Jadi itu VLAN-VLAN ada 10 VLAN misalnya, itu akan dilewatkan dalam jalur VLAN yang sama, satu jalur VLAN. Makanya VLAN ini harus dibuatkan VLAN tagging. Supaya apa? VLAN-VLAN yang di bawahnya VLAN yang utama ini bisa dilewati oleh jalur VLAN, satu VLAN yang menuju dari engineering ke ruang server. Ini namanya VLAN tagging ya. Paket tagging menghasilkan sebuah mekanisme yang mengontrol aliran broadcast dan aplikasi sehingga tidak terjadi interferensi baik di network maupun di aplikasi. Kemudian ini dikenal dengan trunk ya, trunk link atau VLAN trunk. Insya Allah paham ya, semoga ya. Kemudian ini tadi sudah saya jelaskan tipe-tipe VLAN, keanggotaannya. Suatu VLAN dapat diklasifikasi berdasarkan port, berdasarkan MAC address, dan tipe protokol atau VLAN ID-nya itu, alamat subnet, serta berdasarkan aplikasi. Nah, ini sekarang kita akan berdasarkan port lebih dalam lagi ya. Keanggotaannya pada suatu VLAN dapat didasarkan pada port yang digunakan oleh VLAN tersebut. Tadi sudah saya jelaskan sedikit ya. Sebagai contoh, pada switch dengan 4 port 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 4 merupakan VLAN 1, sedang port 3 dimiliki VLAN 2 ya. Lihat tabel, berarti port 1 itu 2, 3, 4, VLAN 1, 2, 3, dan 4. Kelemahannya hanya bisa digunakan untuk itu saja ya. Port 1 itu hanya digunakan untuk VLAN 1 saja. Ya, ini kelemahannya adalah user tidak bisa untuk berpindah-pindah. Jadi kalau udah masuk di situ ya udah itu jaringannya di situ ya. Apabila harus berpindah, maka network administrator harus mengubah portnya itu menjadi VLAN sesuai yang diinginkan. Lanjut, sekarang berdasarkan MAC address ya. Keanggotaannya suatu VLAN pada MAC address dari setiap workstation yang dimiliki oleh user ya. Tadi sudah saya jelaskan ya, kalau berdasarkan MAC address berarti semuanya harus didaftar dulu di switch atau switch manageable itu ya, didaftar dulu. Kelebihannya kalau menggunakan MAC address itu dia bisa berpindah-pindah ya. Tapi kekurangannya, nah ini kekurangannya administrator harus menambahkan satu persatu ya. Misalnya kalau hotspotnya sekolah itu ada 1000 siswa, itu harus ditambahkan satu persatu. Nah, ini yang bikin pusing. Berarti kelemahannya itu ya kalau berdasarkan MAC address ya. Di situ kelebihannya adalah user berpindah-pindah tadi, sedangkan kekurangannya bahwa setiap mesin harus dikonfigurasikan secara manual. Itu kelemahannya ya. Lanjut,
Sekarang berdasarkan tipe protokol atau protokol yang digunakan. Misalnya protokol itu kan ada banyak, ada IP, ada IPX, ada ATM, ada frame relay dan sebagainya. Keanggotaan VLAN juga bisa berdasarkan protokol yang digunakan, ya. Misalnya protokol IP itu menggunakan VLAN 1, tapi kalau IPX, ya, IGMP dan sebagainya itu menggunakan protokol 2 misalnya. Itu bisa digunakan. Tapi ini untuk skala yang lebih besar lagi, ya. Dari di atasnya kemudian VLAN 1 nanti dibagi lagi VLAN taggingnya berapa. Ini lebih rumit lagi, ya. Kemudian bisa juga berdasarkan alamat subnet IP, ya. Subnet IP address pada satu jaringan juga dapat digunakan untuk mengklasifikasikan suatu VLAN. Misalnya subnet 22324, ya, VLAN-nya 1. 462045, ya, subnetnya ini itu VLAN-nya 2. Itu bisa juga digunakan berdasarkan alamat subnet. Kemudian keterangannya, konfigurasi ini tidak berhubungan dengan routing, ya, pada jaringan dan juga tidak mempermasalahkan fungsi routing. IP address digunakan untuk memetakan keanggotaan VLAN saja, ya. Keuntungannya, seseorang user tidak perlu mengkonfigurasi ulang alamatnya di jaringan apabila berpindah tempat, ya. Kekurangannya ya sama, nanti harus di setting satu persatu. Nah, ini ada yang terakhir adalah berdasarkan aplikasi atau kombinasi. Ya, sangat diumumkan untuk menentukan suatu VLAN berdasarkan aplikasi, yaitu misalnya, ya, ini saya langsung aja, aplikasi jaringan di sini yang dimaksud bukan aplikasi Word, Excel, Microsoft PowerPoint, bukan. Aplikasi di sini aplikasi server client, ya, atau aplikasi jaringan, misalnya FTP, ya. Kemudian DNS, ya, FTP itu port 21, berarti port 21 itu diklasifikasikan ke VLAN 1 misalnya, itu bisa juga. Kemudian port 22 itu SSH, kemudian port 23 itu Telnet, port 25 itu SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, kemudian ada port 53 itu DNS, Domain Name Service, bisa juga port 69, ya, 69, 68 UDP, itu port DHCP, ya, Dynamic Host Configuration Protocol. Bisa juga port 123, ya, 123 itu port NTP, ya, Network Time Protocol. Bisa juga 143 itu IMAP, ya. Kemudian bisa juga port-port yang lain, ada 65.536 port yang disediakan. Jadi bisa ditentukan sendiri-sendiri VLAN-nya berapa, sehingga nanti dalam jaringan yang sama bisa terkoneksi. Ini VLAN type, ya, port base, MAC address, dan protokol base, ya. Kemudian kita lanjut ke static VLAN, ya. Static VLAN, ya. Static VLAN ini adalah atau VLAN statis, ya. Cara kerjanya, ya, di situ ada gambar merah, ya, ada Network Management Station. Jadi VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3 itu di set manual, ya. Kemudian di sisi sebelahnya juga VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3 itu dicek set manual. Kemudian dari sisi router juga yang di tengah, yang ada panahnya ke kanan dan ke kiri, itu juga di set manual dari sisi router. Ini disebut VLAN statis, ya, sehingga dilakukannya secara manual, ya. Kemudian async port, ya, static VLAN are secure and easy to configure and monitor. Jadi kita bisa lebih aman lagi karena di setting manual, jadi kita tahu yang kita setting, kita bisa catat, ya. Kemudian dynamic VLAN, ya, ini bisa menggunakan MAC address. Yang tadi tipe menggunakan MAC address itu sebenarnya dynamic VLAN, ya, atau menggunakan subnet, itu tadi juga termasuk dynamic VLAN. Kalau menggunakan dynamic VLAN itu kita menentukan kriteria tertentu, ya. Misalnya MAC address dengan nomor sekian sampai sekian itu
VLAN berapa. Nah, itu namanya dynamic VLAN. Atau menggunakan subnet. Subnet ini pokoknya subnet /24 ini VLAN A. Nah, ini nanti semuanya yang masuk ke jaringan itu VLAN itu ya. Ini namanya dynamic VLAN. Kelebihannya kita lebih mudah men-setting VLAN ya. Tetapi kekurangannya kita tidak bisa mengontrol siapa saja yang bisa masuk ke jaringan itu. Itu kekurangannya. Kemudian ada port centric VLAN ya. Kalau port centric VLAN itu ditentukan berdasarkan sentral ya. Jadi di situ ada network layer, kemudian data link ini di dalam TCP layer ya. Kemudian ada fisik, itu sudah ditentukan jalurnya ya. Kemudian di fisik itu ini menggunakan packet address ya, ditentukan jalurnya ya. Portnya itu ya, portnya di sisi switch itu sudah ditentukan. Jadi port 2 itu masuk marketing, port berapa itu? Port 7, 8, 10, nah itu sudah masuk ke marketing dan seterusnya ya. Seperti itu. Nah, ini berdasarkan port. Kemudian VLAN tagging tadi ya. Kalau tanpa VLAN tagging itu VLAN 1 2 ya, router A terhubung ke switch A terhubung ke switch B itu akan disetting sendiri-sendiri VLAN 1 dan VLAN 2. Tapi kalau menggunakan trunk itu VLAN 1 dan VLAN 2 itu cukup dengan satu jalur yang sama. Tadi sudah ya VLAN tagging. VLAN tagging digunakan bila sebuah link digunakan untuk membawa traffic untuk lebih dari satu VLAN. Kemudian membuat VLAN misalnya. VLAN 1 terdiri dari 1 sampai 5. Ini contoh ya. Satu radio access point dapat dihubungkan pada port tersebut. Ini kalau berdasarkan port ya. Jadi 1 sampai 5 itu VLAN 1, 6 sampai 10 itu VLAN 2, kemudian VLAN 3 itu port 12 ya. Itu ditentukan di switch ya. Caranya tergantung dari switch yang kita beli. Kalau Mikrotik itu ada caranya sendiri, di Cisco itu juga caranya sendiri, kita menentukan VLAN portnya. Kemudian VLAN 2 ya, itu sama tadi 6 sampai 10. Ini contoh. Kemudian ada VLAN Trunking Protocol atau VTP ya. Fungsinya adalah memudahkan administrator dalam mengelola semua VLAN yang telah dikonfigurasi pada sebuah internet work switch ya. Dengan menggunakan VTP memungkinkan seorang administrator untuk menambah, mengurangi dan mengganti VLAN. Jadi ini sentralnya ya, di mana informasi VLAN tersebut kemudian disebarluaskan ke semua switch lainnya di domain VTP tersebut ya. Jadi kalau menggunakan VTP ini misalnya switch A, switch B, switch C itu di setting VTP, nanti ada utama itu kita akan men-setting oh ini VLAN A, VLAN ini, nanti otomatis di switch yang lainnya ini akan langsung terkonsentrasi yang sama. Kita akan mengurangi jumlah subnetnya, VLAN-nya, beberapa MAC address misalnya, itu sudah ditentukan di utama ya, atau VLAN Trunking Protocol. Ini salah satunya. Agar dapat membantu Anda dalam memahami dunia networking VLAN, pastikan Anda memahami konsep dasar di bawah ini ya. Jadi ini adalah beberapa konsep, yaitu switch layer 2 bekerja ya. Layer 2, nanti Anda harus pelajari switch layer 2 bekerja. Kemudian spanning tree ya, STP ya, spanning tree protokol STP, Anda harus bisa memahami ya. Spanning tree itu fungsinya nanti untuk mencegah terjadinya collision pada subnet atau pada jaringan ya. Makanya menggunakan STP. Misalnya ada satu jaringan yang terhubung sama ya. Kemudian STP ini akan mematikan salah satu. Nah, ini namanya STP ya. Nanti ada berbagai jenis STP, ada RSTP ya, ada STP ya. Nanti berbeda-beda jenis. Kemudian konsep dasar VLAN tadi sudah, konsep dasarnya harus Anda pahami. Kemudian trunking juga Anda harus pahami. VTP
virtual trunking protokol juga harus dipahami benar-benar. Kemudian VTP server dan VTP client, karena ini juga VTP ini modelnya server dan client, tadi sudah saya jelaskan sedikit. Kemudian konsep encapsulation ESL, ini juga harus Anda pahami. Kemudian cara routing dan VLAN bekerja, ya. Kemudian setting dasar VLAN, ya, seperti hostname, password, dan IP address. Ini harus juga bisa dipahami. Kalau istilahnya ini adalah konsep semuanya untuk memahami VLAN, ya. Ada 1, 2, 3, ya, 1, 2, 3, 4, ada 7. Itu saja ya yang kita pelajari tentang VLAN, ya. Dasar, ini hanya konsep dasar. Nanti mungkin insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan mencoba membuat virtual LAN menggunakan salah satu router, ya. Kita akan contohkan menggunakan MikroTik yang lebih mudah. Semoga materi ini bermanfaat bagi Anda semuanya, dan tetap semangat belajar, jangan kendor walaupun di masa pandemi yang seperti ini, ya. Kita tidak bisa apa-apa, praktek pun juga sulit, tapi tetap semangat, ya. Raih ilmu untuk masa depan Anda. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.